Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bidahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fayaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah kajian Majelis Ta'lim, a'azzakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul Izzah yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan yang saat ini masih bisa kita rasakan, dan mudah-mudahan ketika sehat dan kesempatan ini Allah berikan kepada kita sekalian, kita mampu untuk memanfaatkan dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya disertai dengan menjauhi larangan, agar apa yang Allah sampaikan kepada kita bisa kita laksanakan dengan penuh keridhaan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah jadikan kita sebagai barisan orang-orang yang dikatakan abdan syakur, pandai bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah, dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepadanya insyaallah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, pada malam hari ini pembahasan yang akan kita ambil adalah materi yang ke-10 dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi, yaitu tentang iftaru Ramadhan bila udhrin wala rukhsah, yaitu berbuka, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa adanya rukhsah. Ini yang akan kita angkat sebagai kajian kita, yaitu tidak adanya uzur syar'i dan tidak adanya rukhsah sehingga ia membatalkan puasa atau ia bahkan tidak berpuasa sama sekali, maka pelakunya dimasukkan ke dalam kategori minal kabair. Kalau kita hitung mundur, maka mungkin kurang lebih puasa Ramadan 1442 Hijriah ini kurang lebih sekitar 70-an atau 80-an ya. Ya. 75. Masya Allah. Dia hitung terus setiap hari. Saking kangennya ya sama Ramadan. Karena kita sekarang sudah berada di pertengahan dari bulan Jumadal Akhir. Sehingga kalau ini sudah selesai, maka masuk bulan Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Karena memang bulan itu adalah merupakan bulan yang sangat spesial bagi kita, tentunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena secara langsung seruan yang Allah sampaikan pada Al-Baqarah 183 itu menuju kepada mereka orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang mungkin memiliki keimanan yang tipis, walaupun mungkin mu'taraf bi annahu muslim, mengaku dirinya muslim, maka begitu ada seruan ini terasa berat. Berupaya bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dengan cara 1001 alasan supaya dirinya tidak berpuasa di bulan itu.
Padahal kalau kita kaitkan dengan 11 bulan yang lain, maka tentu kita akan sangat memahami tentang bagaimana posisi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan di mana mestinya kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita sebagai hamba Allah dengan melaksanakan berbagai ketaatan-ketaatan dari ibadah yang sudah Allah sediakan di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kalau kita perhatikan dari orang-orang yang kemudian meninggalkan puasa tanpa uzur, ya, dan juga tanpa rukhsah. Uzur dan rukhsah sangat berbeda dalam kajian ranah fikih yang kemudian perlu diperhatikan oleh kita. Uzur itu secara bahasa mungkin diartikan alasan syar'i yang memang ia tidak diperkenankan untuk mengerjakannya karena Islam sudah memberikan kelonggaran bagi dia untuk meninggalkan puasa. Itu namanya uzur. Dan di dalam Islam uzur itu hanya ada dua sampai dia boleh meninggalkan puasa dan nggak dosa. Ya, yang pertama adalah orang tua yang sudah sangat renta, yang memang sudah tak mampu lagi untuk berpuasa. Sehingga kalau kita punya orang tua yang memang sudah tak mampu lagi untuk berpuasa, ya jangan dipaksa. Karena memang Islam membolehkan hal itu, sehingga penggantinya ada kafarah. Ya, penggantinya ada tebusan yang kemudian harus kita berikan setiap hari dari satu hari yang ditinggalkan. Lalu yang kedua adalah orang yang memang sakit keras, yang sepertinya kesempatan untuk bisa bertahan hidup itu prosentasinya kecil. Andai kata di luar ekspektasi kita bahwa ternyata Allah sembuhkan beliau, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala, maka ini adalah merupakan keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Tetapi saat ketika kondisi yang mengkhawatirkan, apalagi sudah ada ya vonis dokter bahwa mungkin tidak lama lagi dan ia sedang berada di bulan Ramadan, maka tentu ada rukhsah. Rukhsah itu berarti kemurahan. Jadi rukhsah itu artinya kemurahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memang tak kuat dan tak mampu untuk menjalankan syariat karena ketidakberdayaan. Itu namanya rukhsah. Ya, sementara uzur tadi ya, sementara uzur. Sementara rukhsah itu adalah perkara yang tadinya sempit menjadi longgar. Itu namanya rukhsah. Ya, kalau uzur tadi orang yang tua yang memang sudah sangat sepuh gitu ya, tidak mampu untuk berpuasa, lalu kemudian orang yang sakit keras, itu mereka memiliki uzur syar'i, alasan yang memang dibenarkan dalam Islam untuk tidak melaksanakan puasa, itu boleh. Sementara rukhsah itu seperti halnya minhah dirasiyah, ya, seperti kemudahan dan kemurahan yang Allah berikan kepada mereka yang memang waktu itu sedang menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kesulitan, seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa di hari itu, tapi wajib diganti di hari yang lain dengan bahasa qadha shaum Ramadan. Nah, dua hal itulah yang kemudian menyertai tentang apa yang kemudian kita sebut mereka boleh meninggalkan puasa dan tak ada dosa baginya. Nah, ini yang kemudian kita lihat fenomena yang lain. Ya, masuk kategori orang punya uzur enggak, masuk kategori orang yang memiliki rukhsah juga enggak, tapi ternyata sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Pertama, ini sebab karena kedangkalan ilmu yang dimilikinya. Yang kedua, karena tipisnya iman yang ada di dalam hatinya, sehingga dianggapnya Ramadan itu sebagai bulan penyiksaan bagi dirinya karena sudah tak bisa melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan. Padahal kan hanya berganti hari, berganti waktu ya. Lalu kemudian kita tahan sebentar. Yang tadinya sarapan mungkin jam 7, tapi ternyata kita dahulukan jam 4. Dan ketika kita makan jam 4, kita niatkan sahur, fihi al-barakah, di dalamnya ada keberkahan. Sementara kalau kita hanya sarapan biasa, itu hanya pemenuhan hak dari diri kita. Artinya apa? Kalau Anda mau sarapan, monggo, enggak juga enggak apa-apa. Toh ada juga sebagian orang yang tidak sarapan. Kalau sekali sarapan malah kembung perutnya. Gitu. Karena mungkin dia hanya makan siang sama malam saja. Sementara pagi enggak. Itu namanya hak. Ya. Tetapi begitu kita mendahulukan apa yang kita sebut sarapan, lalu kemudian diganti di bulan Ramadan yang kita sebut sahur, maka Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian.
Walaupun mungkin hanya dengan seteguk air, walaupun mungkin hanya dengan 2 butir kurma, walaupun mungkin hanya dengan sepotong roti. Yang kita ambil adalah keberkahan dari amaliyah sahur yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Sehingga tadi yang kita katakan, kenapa banyak orang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja? Itu karena pertama, lijahlihim an dinihim, karena kebodohan mereka terhadap agamanya. Kemudian yang kedua, liqillati imanihim, karena sebab tipisnya iman yang mereka miliki. Karena biasanya amal soleh itu di backup dengan iman. Kalau imannya kuat, maka amalannya juga akan produktif. Itu yang kemudian setali 3 uang. Maka kenapa orang-orang yang beramal soleh itu akan senantiasa di backup dengan keimanannya? Kita bisa lihat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila salihan min dzakarin au untsa wa huwa mu'min. Jadi ada kata fahuwa mu'min. Siapa orang yang melakukan amal kebaikan dari laki maupun perempuan, tapi dengan syarat wahwa mu'min loh ya. Wahwa mu'min, dan Allah membatasi kalimat amal saleh itu dengan wahwa mu'min. Maka apa yang Allah berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka ia akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kemudian kami akan memberikan balasan terbaik atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Ketaatan berupa salat, ketaatan berupa puasa, pasti akan Allah ganjar. Maka tak ada cerita amalan orang mukmin itu akan sia-sia di hadapan Allah, tapi dengan catatan niyatun khalisatun lahu ta'ala. Hanya itu aja syaratnya. Karena amal kebaikan kalau ternyata nggak dibarengi dengan amal soleh pun juga akhirnya sia-sia. Contoh, siapa yang meragukan tentang keutamaan dari infak ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 700 kebaikan, dan itu kita lihat dari Al-Baqarah 261. Tapi kalau ternyata nggak diniatkan karena Allah, tapi karena niat yang lain seperti riya, sum'ah, ta'ajub, maka amalan itu yang kemudian disebut sebagai pelebur dari amalan soleh tersebut. Sehingga infak apapun yang diberikan seperti tak bernilai di hadapan Allah karena bukan untuk Allah. Jadi Allah itu mau ngasih kalau ternyata hanya ditujukan kepadanya. Inilah yang kemudian penyakit yang perlu kita ketahui, kita waspadai, lalu kemudian kita jauhi, yaitu penyakit riya dalam beramal. Ya, sehingga tak ada guna, tak ada manfaat yang kita dapatkan di sini maupun di sana. Ketika amalan-amalan soleh yang itu kebaikan, tapi ternyata tak dianggap apa-apa di hadapan Allah, maka kekhawatiran kita kalau ternyata amalan soleh itu tercampuri dengan amalan-amalan riya yang akan mempengaruhi kualitas amal soleh. Ngapal Quran sangat membanggakan sekali, dan itu adalah merupakan amalan berat sekaligus amalan agung dan mulia bagi siapapun yang menghafalkannya. 30 juz. Tapi kalau ternyata niatan yang dimiliki ngapal Quran itu hanya untuk faktor keduniawian, maka apa yang ia lakukan sampai 30 juz ia selesaikan, maka ini tak akan ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, tak ada nilai. Walaupun mungkin ia dapat keutamaan, mungkin kalau dia memang juara gitu ya dalam lomba MTQ sampai tingkat nasional. Kalau ternyata niatnya hanya untuk ngejar itu, maka itu yang ia dapatkan. Tapi nggak boleh lebih. Nggak akan dapat nilai yang lebih. Ini yang kemudian ibadah yang tak bernilai apa-apa. Memang butuh kehati-hatian, ya, butuh kehati-hatian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapapun orang yang melakukan amalan soleh, apapun itu bentuknya, sama seperti yang kita bahas pada malam hari ini. Saum Ramadan itu juga merupakan bagian dari amalan soleh dan juga bagian dari memperkokoh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla karena pelaksanaan dari rukun Islam. Kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin," bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Dan dalam riwayat mereka berdua, wasaumi Ramadan diletakkan pada poin yang kelima. Wasaumi Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Itu menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi orang yang sudah berkomitmen bi annahu muslim. Maka kenapa ada klausul-klausul yang ada dan perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita, kapan kita boleh meninggalkan puasa, dan ketika itu kita tinggalkan tak ada dosa. Gitu ya, tak ada dosa.
Maka di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW begini, walaupun hadis ini dhaif, ya hadis ini dhaif, tapi dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, ya bisa kita ambil manfaatnya. Karena seperti yang didhaifkan oleh Syekh Albani ataupun Syekh Ibnu Munzir atau kemudian Syekh Al-Arnud, ya wahum al-muhadditsun, mereka pakar hadis. Karena di dalam hadis ini ada satu orang yang disebut dengan Ibnul Muqawwis, yang kemudian tidak dikenal siapa beliau, tapi meriwayatkan hadis ini. Maka kemudian sebab karena ada satu orang yang tidak dikenal, maka hadis ini dhaif. Tetapi isinya tidak bertentangan. Apa itu? Man aftara yauman min ramadhana min ghairi udhrin. Ini adalah merupakan hadis yang berkaitan tentang peringatan bagi kita siapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Wa hum minal kabair, Pak. Dosanya gede, Pak. Ya. Siapa yang membatalkan satu hari saja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur wala rukhsah, dan juga tidak ada rukhsah baginya. Musafir juga enggak, dia di rumah, ya. Lalu kemudian dia membatalkan puasanya hanya gara-gara alasannya enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Karena enggak terbiasa. Lam yaqdihi siyamud dahri walau shamahu. Maka walaupun dia puasa setahun penuh, itu tidak akan cukup bagi dirinya untuk mengganti satu hari di bulan Ramadan yang ditinggalkan. Hadza lam yathbut. Artinya hadis ini tidak tetap dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Ma'asyiral muslimin na'azakumullah, itu adalah peringatan pertama yang kita ambil dari kitab ini berkaitan tentang larangan bagi seorang muslim untuk meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa rukhsah. Maka kalau kita mau ninggalin puasa nih, tanya dulu sama diri kita, apa alasan mau ninggalin puasa? Kalau ternyata dua hal itu tidak ada pada diri kita, ya kenapa? Sakit enggak, ya safar juga enggak. Walaupun orang yang safar juga diberikan pilihan untuk berpuasa ataupun tidak. Tetapi mungkin kalau ternyata ia merasakan kepayahan di dalam perjalanan itu, maka membatalkan puasa diutamakan karena ia sedang mendapatkan dispensasi rukhsah dari Allah Azza wa Jalla dari perkara yang aslinya tidak boleh, ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sih yang kemudian dilarang dari makanan dan minuman yang kita konsumsi? Bahwa nasi yang kita konsumsi dengan lauk pauknya itu menjadi sesuatu yang halal. Tapi jika dikaitkan dengan waktu tertentu yang ada di bulan Ramadan, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka makanan yang halal itu menjadi terlarang, tapi bukan haram. Karena zatnya itu halal, tetapi yang diharamkan itu adalah karena sisi waktu yang kemudian dikaitkan dengan makanan itu. Supaya apa? Supaya kita menemukan nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Dan ini menjadi agenda tahunan. Maka orang yang menyelami ilmu yang kaitannya dengan saum, yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah secara luas, maka ia akan betul-betul memanfaatkan momen hidupnya itu untuk hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla. Karena hidup begitu berharga. Ya, hidup begitu amat berharga. Sampai pada akhirnya kita memahami bahwa waktu yang lewat pun tak akan bisa kembali lagi. Yang ada hanya tinggal bertaubat kepada Allah. Kalau ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup di masa yang akan datang. Hanya itu. Kalau ternyata kita menyesali dengan masa lalu, tapi ternyata tidak bergerak, ini berarti tidak ada perubahan. Menyesal boleh, karena itu adalah merupakan bagian dari indikator orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Menyesal, berazam, punya etikat, punya niat yang kuat untuk tidak terjerembab ke dalam dosa yang sama di masa lalu ia ganti dengan melakukan amalan saleh. Itu namanya orang at-taibun bitaubatin nasuh, yaitu dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka kalau dia memahami beberapa ayat atau mungkin beberapa hadis lalu diamalkan, itu akan jauh lebih baik karena akan berpengaruh kepada mutu kualitas iman yang dimilikinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis motivasi yang kemudian bisa kita dengar untuk apa? Untuk memberikan lecutan semangat kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla.
Seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-shalawatul khamsu. Salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Dari Jum'ah pertama ke Jum'ah berikutnya. Kalau dari Jum'ah pekan pertama berarti ke Jum'ah pekan kedua. Dari pekan kedua, pekan ketiga, terus begitu sampai pekan kelima besok. Kemudian wa ramadhanu ila ramadhana. Dan dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Dipapak, Pak, dengan Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan 1441 akan dipapak dengan Ramadan 1442 Hijriah. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul? Beliau mengatakan kaffaratun lima bainahun, bahwa ternyata salat yang kita kerjakan, salat Jumat yang kita kerjakan setiap pekan, lalu kemudian Ramadan yang kita bisa laksanakan sekali dalam setahun 1 bulan penuh, maka itu disebut sebagai mukaffiratun, kaffarah, penebus dosa. Sehingga sholat yang kita kerjakan itu mampu melunturkan dan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Sholat Jumat yang kita laksanakan pun juga mampu menghapuskan kesalahan kita dari Jumat yang lalu. Seperti halnya Ramadan yang kita akan lakukan di tahun ini, kalau Allah memberikan umur kita yang panjang, itu mampu menghapuskan kesalahan dari Ramadan yang sebelumnya. Dia dihitung mundur. Tapi dibatasi oleh Rasul, tunibatil kabair atau majtanabatil kabair, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa besar itu tidak bisa, Pak, serta-merta dengan 3 hal ini langsung pupus. Karena seperti halnya misal aqal walidain, ada orang yang durhaka kepada orang tua, itu tidak bisa hanya sekedar ditebus dengan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat Jumat, lalu kemudian puasa di bulan Ramadan, tapi durhakanya kepada orang tua belum dimaafkan, sebab karena ia belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Seperti anak yang memenjarakan orang tuanya, kan sekarang lagi tren ya, lagi marak ya, trendingnya, tapi trending yang buruk, yang tidak perlu untuk kemudian kita contoh, tapi kita jadikan sebagai pelajaran bagaimana anak yang memberikan kasus gitu ya, masalah kepada ibu kandungnya yang sudah mengandungnya. Diperkarakan sampai di pengadilan di Kota Semarang. Kalau ibunya tidak bisa mengembalikan mobil Fortune yang dulu pernah dibelinya, maka ibunya dituntut, dan sekarang sudah masuk di pengadilan. Atau kalau mobil nggak mau dikembaliin, dihitung per hari. Jadi dihitung sewa, Pak. Dihitung-hitung 200 juta. Kata ibunya, apa-apaan? Ini yang nuntut anak saya. Ya, alasan apapun tidak dibenarkan. Alasan apapun yang tidak dibenarkan, maka sampai membuat orang tuanya menangis, sampai membuat ibunya menangis, maka ia termasuk pelaku dosa besar. Maka apa yang kemudian dia lakukan? Andai kata dia muslim, sholat 5 waktunya tidak ada guna. Ya, karena ini termasuk pelaku dosa besar, maka ia harus minta maaf dulu kepada orang tuanya, cabut dulu perkaranya di pengadilan, dan kemudian menghapuskan masalah itu di mata manusia. Baru kemudian dia bertaubat kepada Allah. Inilah yang kemudian disebut sebagai penghapus dosa besar. Karena dosa kecil dengan dosa besar itu bagaimana cara menghilangkannya berbeda. Kalau dosa kecil itu secara otomatis dengan amalan saleh yang kita kerjakan kulla yaum itu terhapus. Seperti wudhu yang kita laksanakan, salat yang kita tegakkan, itu mampu menghapuskan dari dosa sebelumnya. Kita salat zuhur nih. Ya, kita sholat zuhur, maka dosa kecil yang kita lakukan di antara subuh sampai zuhur itu secara otomatis terdelete. Maka tidak ada cerita orang yang rajin sholat karena Allah itu ia menanggung dosa kecilnya. Insya Allah clear. Seperti halnya orang yang mandi 5 kali dalam sehari. La yabqa min daranihi syai'un. Itu analogi gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat 5 waktu merupakan bagian dari rutinitas kewajiban kita di hadapan Allah yang kita kerjakan dengan ikhlas. Lalu kemudian sholat Jumat yang memang harus kita kerjakan juga dengan keikhlasan, dan kita datang dengan penuh semangat sehingga tidak datang di injury time. Ya, injury time itu berarti nguping-nguping gitu. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar baru berduyun-duyun, kerutuk langsung penuh. Tapi jam 12 kurang 5 menit atau jam 12 kurang semenit, atau sekarang sudah tahu, oh zuhurnya mundur, Pak, Jumatnya mundur, hampir jam setengah 1. Maka nggak datang ke masjid kecuali di atas jam 12. Ini apa-apaan gitu. Kita hanya datang sekali dalam sepekan, tapi pun datang dengan cara malasan. Maka kalau kita memahami tentang fadailu yaumil jum'ah,
ma'annahu kadzalika sayyidul ayyam, lalu dengan berbagai keutamaan yang ada di dalamnya, maka kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan maksimal. Datang mubakir gitu ya, datang dengan gasi. Mungkin jam 12 kita sudah datang jam 11 atau paling enggak setengah 12. Jadi ada kurang lebih setengah jam atau 45 menit kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah. Jadi yang kita ambil bukan wajibnya, tapi juga pahala-pahala sunnah dari sholat mutlak yang kita kerjakan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Sebagaimana juga puasa yang kita kerjakan, maka ketika Ramadan datang wajib bagi kita untuk mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan Ramadan. Kenapa? Sudah datangnya sekali dalam setahun, tahun berikutnya juga kita belum tentu ketemu lagi, tapi ternyata pengetahuan kita tentang Ramadan tidak sempurna. Saking, mohon maaf Bapak Ibu, saking Ramadan yang kemudian kita kerjakan itu, ya mungkin hanya sebatas rutinitas karena datang setiap tahun, sehingga kita tak mampu ya untuk mengupgrade pengetahuan kita tentang puasa, sehingga puasa yang dikerjakan oleh Muslim itu hanya rutinitas. Sehingga kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang biasa dilakukan di luar bulan Ramadan tak ada bedanya. Ya, seperti qauluz zur, berkata dusta, ataupun mungkin ghibah dan perbuatan dosa sebagai pengurang dari pahala itu masih terus dikerjakan. Ini yang kemudian disebut sebagai rutinitas dari ibadah yang kemudian tidak disertakan dengan ilmu yang ada di dalamnya. Itu hadis yang kedua yang kita bahas, bahwa ternyata sholat yang kita kerjakan dan sholat Jumat setiap pekan dan kemudian puasa di bulan Ramadan itu akan mampu menutupi dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang ketiga, dari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ini dengan riwayat ya yang sama, muttafaqun alaih, tadi Bukhari, dan yang kedua Muslim. Ini muttafaqun alaih, beda lagi. Ya, jadi kalau kita belajar hadis, ada kalau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lalu diriwayatkan oleh Imam Muslim, lalu kemudian muttafaqun alaih, itu juga dengan redaksi yang berbeda. Lalu ada istilah asy-syaikhan, syaikhan itu juga Bukhari dan Muslim, tapi redaksinya beda lagi. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan riwayat muttafaqun alaih, dikatakan bahwa Islam itu didirikan di atas 5 perkara dan Saum Ramadan ditempatkan pada posisi yang keempat. Jadi dibolak-balik. Kalau enggak 4, 5. Ya, kalau enggak 4, iya 5. Tetapi tidak pernah lepas. Artinya bahwa ini menjadi bagian dari tiangnya agama. Orang yang tidak sholat dan seterusnya sampai tidak melaksanakan ibadah haji, maka ia tidak mengokohkan tiang agamanya karena sebetulnya ia mampu tapi tak mau. Ya, karena kaitannya dengan ibadah, sholatkah, zakatkah, puasakah ataupun haji, yang menjadi syarat utama adalah bagaimana kemauan itu terus hadir dan juga kemudian disemangati dan juga dengan kemauan yang ada. Jadi kalau nggak ada kemauan, bagaimana orang mau sholat? Kalau nggak ada kemauan, bagaimana dia melakukan ibadah yang lain? Di zaman Ali bin Abi Thalib itu dulu pernah beliau mencambuk ya orang yang bernama An-Najasyi. Disebabkan karena ia tidak melaksanakan puasa. Jadi hukum cambuk pada waktu itu, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketahuan ada orang nggak puasa dengan terang-terangan. Beliau seorang penyair Arab. Ada yang melaporkan, ya Pak Khalifah, itu si Najasyi tidak puasa. Ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Tidak apa-apa Ali. Ya, saya tidak puasa, tidak ada masalah. Apakah kamu sakit? Enggak. Apakah kamu punya uzur? Enggak juga. Rukhsah? Enggak juga. Maka kemudian Ali mencambuk beliau 80 kali sebagai iqab atas puasa yang ditinggalkan di hari itu tanpa uzur. Lalu besoknya dicambuk lagi 20 kali. Seraya beliau mengatakan, sebab karena kau telah melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka kau diberikan iqab di dunia, tapi mudah-mudahan kau diringankan di akhirat. Nah, bagaimana secara fikih dalam pandangan orang-orang yang kemudian meninggalkan puasa tanpa uzur? Ya, di samping ia mendapatkan dosa kalau tidak bertobat kepada Allah, maka ia diwajibkan untuk mengganti dari puasa yang ditinggalkan. Ya, yang ditinggalkan. Ini yang kemudian menjadi kaidah di dalam fikih. Satu hari yang kemudian ditinggalkan bagi orang yang tidak ada uzur syar'inya, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan
apa yang kemudian disebut sebagai qada. Yang keempat yang kita dapati dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika beliau mengatakan ural islamu wa qawaidud dini salasatun, bahwa tiang agama itu ada tiga, ataupun kaidah-kaidah di dalam agama itu ada tiga. Kaidah itu seperti aturan baku yang wajib untuk kemudian kita terapkan. Itu namanya kaidah. Ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan yang pertama, kaidah pertama di dalam Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Siapa orang yang sudah bersyahadat, maka ia adalah orang yang sudah melaksanakan kaidah pertama dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, wassalah. Ya, kaidah kedua adalah salat. Yang ketiga, saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sehingga kalau ada orang yang nggak sholat, ada orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, maka ia tidak menjalankan dua kaidah penting dalam kehidupannya. Ia syahadat mungkin, tapi ternyata nggak mengerjakan dua kaidah berikutnya. Apa yang terjadi? Tatanan kehidupannya rusak, apalagi hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Siapa yang meninggalkan satu dari tiga kaidah itu disebabkan karena ada unsur kesengajaan, fahuwa kafir. Maka dia sudah kafir, murtad. Karena apa? Ketika ditanya ataupun ketika secara terang-terangan dia kemudian melemparkan statement bahwa sholat itu tidak wajib, puasa itu juga tidak wajib. Maka orang yang mengatakan mengingkari tentang sesuatu yang sudah ditetapkan secara nusus di dalam Al-Quran, maka hukumnya telah kafir. Kenapa? Karena menyalahi aturan yang sudah Allah berikan, bahwa Allah itu punya kurikulum di dunia. Kurikulum di akhirat juga beda. Jadi Allah itu punya kurikulum di sekolahan kita, yaitu namanya sekolahan dunia. Aturan yang Allah berlakukan dari kurikulum yang diterapkan itu adalah siapa orang yang ingin mendapatkan jannahnya, maka dua hal yang harus ia ikuti sebagai kurikulum Allah di dunia. Apa itu? Alladzina amanu wa amilus salihat. Dan amilus salihat itu adalah penjabarannya adalah as-shalah. Penjabarannya adalah as-saum. Penjabarannya adalah az-zakah. Itu. Maka kenapa frame-nya secara umum ada dalam Al-Qur'an, yaitu alladzina amanu wa amilus salihat. Dan kalau kita perhatikan secara eksklusif, apa yang kemudian Allah sampaikan sudah memaknai dari semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Jadi tidak perlu dirinci. Nama-nama kebaikan yang dilakukan lalu tertuang di dalam Al-Quran. Semua hal yang dikaitkan dengan ucapan dan perbuatan dan bernuansa kemaslahatan dan kebaikan untuk diri dan orang lain, itu namanya amalun saleh. Dan amalan saleh itu akan membawa sebuah keberkahan di dalam hidup. Maka cita-cita kita adalah bagaimana amalan soleh itu menghantarkan kita mati dalam keadaan husnul khatim. Hanya itu yang kita minta. Ya, hanya itu yang kita minta. Karena dunia itu kan hanya ada tiga tempat. Ya, dunia itu adalah tiga fase yang kita lalui. Yang pertama bahwa annad dunya darul fana. Bahwa dunia itu adalah tempat di mana akan rusak dan binasa. Rusak, ya, sekali mati, Pak. Nah, kalau kita paham bahwa oh ternyata dunia itu fana, dunia itu tempat kita akan mati, akan binasa, buat apa gitu ngumpul-ngumpulin dunia kalau ternyata melupakan urusan akhirat? Boleh cari dunia, tapi jangan kau lupakan akhirat. Bahkan kau prioritaskan itu kehidupan akhiratmu. Jadi ghurfatan biyadik, bahasa dari Al-Quran fitu khud dunyaka bi ghurfati biyadik, itu adalah merupakan bahasa sederhana untuk mengemas konsep hidup zuhud. Baru kemudian yang kedua, dunia itu sebagai tempat yang kita maknai dengan darul imtihan, kampung penuh ujian. Jadi mulai dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kita mati, ujian itu akan terus mengiringi kehidupan kita. Jangan pernah berharap untuk lepas dari ujian Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah tempat di mana kita sekolah, dan kan nama umumnya orang sekolah pasti ada ujian, Pak. Lah kalau sudah ujian, apa yang kita tunggu? Nilai dari ujian itulah yang akan kita dapatkan. Maka kalau ternyata kita lulus dengan nilai predikat baik, maka Allah akan berikan kepada kita fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Kan endingnya itu nggih Bapak Ibu, bahwa amalan soleh yang kita kerjakan itu kan sebetulnya untuk bisa mendapatkan predikat yang Allah sampaikan dalam surah Al-Insyiqaq.
Ya, di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7, 8, 9, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Adapun orang-orang yang diberi oleh Allah dengan kitab, ya, amalan soleh dengan tangan kanannya, maka ia akan mendapatkan fasaufa yuhasab, menggunakan mabni majhul, maka ia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah. Datang Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hisaban yasira?" Apa komentar Rasul? "Begini wahai istriku. Nanti hamba Allah yang beriman kepadanya itu akan dipanggil, dihisab. Ya, di yaumul mahsyar, di hari di mana kita dikumpulkan di seluruh makhluk. Hamba itu akan dipanggil oleh Allah secara private. Siji-siji, Pak. Tidak ada yang menyaksikan. Begitu dipanggil face to face, maka kemudian Allah perlihatkan, nih amalanmu. Sekarang kamu ngomong. Benar nggak? Kamu itu dulu tanggal sekian, ya, hari ini jam sekian melakukan dosa. Benar ya Allah. Benar nggak? Kamu tanggal sekian melakukan dosa? Iya ya Allah. Begitu ia sudah mengakui semuanya di hadapan Allah, maka kemudian Allah mengatakan, ini semuanya sudah aku tutup, aku ampuni, sekarang masuklah ke dalam surgaku. Itu yang disebut sebagai hisabai yasira. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi beliau, faqad satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal an. Dulu kesalahan-kesalahan dan dosamu itu sudah aku tutupin. Sampai napa ngerti dosa dan kesalahan saya di masa lalu? Enggak tahu kan? Napa jenengan ngerti kalau saya dulu waktu bujangnya nuwakal gitu? Tahu enggak, Pak? Enggak tahu. Karena memang Allah nutupin aib kita, nutupin aib saya. Begitu saya juga tidak tahu dengan masa lalu antum semuanya. Ini cara Allah nutupin aib, maka jangan dibuka. Allah sudah nutupin jenengan malah cerewet. Ya. Sebetulnya saya sudah pernah bunuh orang, Pak. Walah. Di depan orang ngomong kayak gitu. Ini kan berarti buka aib dirinya sendiri. Udahlah, masa lalu itu bagian dari masa lalu. Tidak usah diomongin di depan orang. Karena Allah sudah nutupin aib kita di dunia dan Allah katakan faqad ghafartu laka huna. Dan aku sekarang sudah ampuni dosamu, sekarang yuk silahkan masuk ke dalam surgaku. Itu makna yang kemudian dimaknai dari kalimat hisaba yasira. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak ingin dapat predikat hisaba yasira dari Allah Azza wa Jalla? Kan itu yang kita inginkan. Maka siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan hisab yang mudah, mendapatkan fasilitas yang kemudian Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang beramal soleh ketika mereka di dunia, maka ya kudu rekoson dhisik. Iya kan? Karena yang kedua tadi kan disebut sebagai kampung ujian. Maka yang ketiga dunia itu sebagai mazra'atul akhirah. Sebagai kampungnya akhirat, Pak. Ya di mana kita bisa bercocok tanam di dunia ini untuk sebanyak-banyaknya nanduri sawah kita itu dengan amalan-amalan soleh. Dengan amalan-amalan kebaikan. Kapan bisa kita panen? Ngisuk. Namanya juga lagi nandur. Orang yang kemudian menanam tanaman ataupun bahkan nanam ikan gitu ya. Dia kan juga akan manen beberapa bulan kemudian. Apakah hari ini nandur, hari ini panen? Kan enggak. Ini filosofi dalam kehidupan kita bahwa orang yang nabung itu akan mendapatkan haknya dan kemudian bisa ia ambil sesuai yang dia inginkan untuk menempuh kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, ini termasuk dari perkara yang perlu kita waspadai. Apa itu? Untuk kemudian tidak boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, karena itu adalah merupakan bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sangat istimewa. Ya, di dalamnya ada bulan, di dalamnya ada satu malam yang kemudian kita sebut dengan Lailatul Qadar. Walaupun mungkin banyak orang yang belum semangat untuk menyambut malam Lailatul Qadar itu. Pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Informasinya udah lama kita tahu. Tapi kenapa setiap akhir dari Ramadan, 10 hari terakhir, kenapa masjid-masjid itu masih sepi? Apalagi kemarin tuh, waktu corona datang. Ya, jangankan berkumpul untuk melaksanakan etikaf, untuk tarawih aja kita nggak bisa. Kalau bisa juga sembunyi-sembunyi gitu. Ya, ben uang orang ngerti gitu, maka lampu dimatiin gitu. Seolah-olah masjid sudah ada kegiatan, padahal di dalamnya amin gitu. Biar ngono kuwi Pak, kucing-kucingan.
Tidak tahu tahun ini apakah kucing-kucingan lagi atau tidak. Nah, ini yang kemudian kita fahami dari pembahasan poin yang ke-10 dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, bahwa siapa orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan 1 hari saja tanpa udzur, maka ia termasuk dosa besar. Bahkan sampai dikatakan, siapa orang yang ingin ganti 1 hari itu dengan puasa penuh, setelah itu dia bertobat kepada Allah, maka itu tidak cukup. Saking besarnya dosa yang ia lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Berapa menit lagi, Pak? Ya? 1 menit. Baik. Sebagai closing, ini kita dapat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan ia mengamalkan perkataan itu dan juga mengamalkan kebodohannya, maka Allah tidak butuh sama orang itu. Sampai kemudian ia meninggalkan makan dan minumnya sekalipun, Allah juga tidak akan melihatnya.